Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hanafi. Saya dari kelas 2E, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang korupsi dana bantuan sosial. Pertanyaannya, ini kekurangan dana atau justru penambahan dana? Oke, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama ada definisi dari korupsi. Secara hukum, korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bahkan suatu kelompok, dan biasanya menyalahgunakan suatu kewenangan atau sarana yang ada pada dirinya. Yang kedua, ada definisi dari bantuan sosial. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sifat bantuan ini tidak secara terus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan sosial ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus COVID-19 selama setahun lebih. Apa sih yang melatar belakangi kasus korupsi bantuan sosial ini? Nah, di media sosial, kasus ini menjadi perhatian dan keprihatinan karena kasus ini terkait dugaan korupsi terhadap bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kasus korupsi yang sedang ramai dibicarakan yaitu kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial. Kasus tersebut menyeret nama Menteri Sosial RI nonaktif sekaligus politikus PDI Perjuangan, Juliari Peter Batubara. Paket pelaksanaan bantuan sosial tersebut berupa sembako untuk penanganan COVID di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Jadi, kasus ini sangat merugikan masyarakat ya, karena korupsi bantuan sosial ini telah menyakiti hati masyarakat di tengah situasi sulit karena pandemi dan secara tidak langsung memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang terkena dampak pandemi COVID-19. Siapa pihak yang terlibat korupsi bantuan sosial? Korupsi bantuan sosial ini melibatkan Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara. Korupsi ini merupakan tindakan yang harus segera diatasi. Tindakan korupsi bantuan sosial ini menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri masih kurang dalam pengawasan dan pengendalian. Hal ini juga dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini. Apa solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut? Solusinya dengan memberikan hukuman yang pantas, yaitu dengan memenjarakan orang yang melakukan tindakan korupsi dengan jangka waktu yang sesuai. Hal ini akan memberi efek jera kepada orang tersebut. Apa sih tujuan Menteri Sosial mengkorupsi bantuan sosial? Apakah kekurangan dana atau justru penambahan dana?
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka menerima suap terkait penggandaan bantuan sosial berupa paket sembako untuk penanganan COVID-19. Menilik nilai kekayaan Menteri Sosial itu yang mana mempunyai harta senilai 48,1 miliar rupiah. Sepertinya aneh jika dia masih berniat melakukan praktek rasuah hanya untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Oleh sebab itu, ada tujuan tertentu hingga dia nekat mengambil uang rakyat. Sebabnya bisa jadi karena faktor gaya hidup untuk membelanjakan uang ke hal-hal yang lebih bersifat hedonis. Nah, ternyata tujuan Menteri Sosial melakukan itu semua karena faktor gaya hidup dan ingin menambah kekayaan saja, agar diakui oleh lingkungan di sekitarnya. Dia melakukan korupsi bantuan sosial hanya untuk menambah kekayaan, padahal kekayaannya saja sudah cukup atau sudah lebih dari cukup. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang korupsi bantuan sosial? Sekretaris Program Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bakal menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya dalam menerapkan program penanggulangan pandemi COVID-19. Komite akan menggelar rapat evaluasi untuk mengubah sistem pemberian bantuan sosial dan kemungkinan membentuk lembaga anti korupsi yang mengawasi pemakaian anggaran pandemi COVID-19. Jadi, pemerintah akan mengevaluasi seluruh program pengendalian dan pemulihan ekonomi COVID-19 dan menyusul ditangkapnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dalam kasus korupsi bantuan sosial. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengutamakan karakter tanggung jawab dalam setiap tindakan. Dengan kasus ini, kita juga belajar, apapun tindakannya pasti ada dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Salah satunya tindakan yang menyimpang dari keutamaan karakter tanggung jawab seperti kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya tentang korupsi bantuan sosial ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.